Ya, kita lanjut ke bagian part 4. Itu kita bicara tentang mesin Carnot. Jadi aplikasi dari termodinamika. Mesin Carnot itu dianggap mesin yang paling ideal karena efisiensinya cukup tinggi. Nah, ciri-ciri dari mesin Carnot yaitu menggunakan prinsip hukum satu termodinamika. Kalor yang masuk digunakan untuk usaha, sisanya digunakan untuk perubahan energi dalam. Kemudian selain itu paling ideal. Nah, karena efisiensinya cukup besar. Kemudian ada lagi ciri-cirinya selain itu apa ya? Ada yang tahu? Adiabatis. Nah, menggunakan prinsip dari isotermis dan adiabatis. Nah, yang dianggap paling ideal itu selain efisiensinya cukup besar, selain itu kalor bisa dibandingkan dengan suhu. Ya, kalor itu kan energi panas. Nah, bisa dibandingkan dengan suhu itu sendiri. Nah, di mesin Carnot masih ada dua, yaitu ada mesin pemanas sama mesin pendingin. Nah, ini ada mesin pemanas dan mesin pendingin. Nah, untuk grafiknya karena menggunakan prinsip isotermis dan adiabatis, di sini ada siklusnya, siklus Carnot, itu yang modelnya kayak gini. Nah, siklus nggak boleh ini ya, nabrak ya, itunya panahnya, jadi harus kembali ke awal. Jadi kalau dari A ya nanti ke D ke A lagi. Nah, di part 3 kita sudah belajar apa itu isotermis dan adiabatis. Coba yang adiabatis yang mana, yang isotermis yang mana. Nah, di sini kita tahu cirinya. Kalau isotermis yang landai, adiabatis yang curam. Berarti yang isotermis itu bagian isotermis landai AB dan CD. Nah, kalau yang adiabatis itu bagian yang curam BC dan DA. Nah, nanti ada kalor yang masuk, kalor tinggi yang masuk nilainya Q1, kemudian digunakan untuk usaha, sisanya kalor rendahnya dibuang. Nah, lebih lanjutnya kita ke bagian satu persatu, mesin pemanas sama mesin pendingin. Nah, kita mulai dari mesin yang pendingin dulu ya, atau mesin pemanas dulu. Mesin pemanas dulu aja. Nah, mesin pemanas itu kalau ada kalor tinggi yang masuk digunakan untuk usaha, sisanya kalor rendahnya dibuang. Biasanya di buku gambarnya seperti ini. Nah, di sini kita ingat karena tadi prinsipnya harus memenuhi hukum satu termodinamika, ya kita harus mengaplikasikan ini dalam hukum satu termodinamika. Jadi di mesin pemanas, jika ada kalor yang masuk digunakan untuk usaha, sisanya dibuang. Nah, mesin pemanas contohnya microwave. Ya. Nah, itu kan awalnya di dalam lemarinya ini, di dalam ovennya ini. Nah, ini kan dingin. Nah, gimana caranya biar ini kalau misalnya buat manggang roti itu rotinya jadi matang. Nah, kan dipanaskan. Berarti kalor dinginnya dibuang, Q2-nya dibuang. Yang masuk di sini kalor tinggi gitu. Jadi jika ada kalor tinggi yang masuk
digunakan untuk usaha, sisanya dibuang. Gini ya. Nah, biasanya berarti usaha itu apa? Selisih antara Q1 dengan Q2. Nah, kalau sudah, setiap mesin itu kalau ada yang masuk pasti ada yang keluar. Contohnya motor. Ya, motor itu ada bahan bakar yang masuk. Kemudian ada yang keluar. Yang keluar apa? Bisa suara, bisa jadi polusi, bisa juga jadi panas. Nah, itu kan knalpotnya panas ya. Akibat dari itu sehingga efisiensi dari suatu mesin itu pasti kurang dari 100%. Nggak mungkin 100%. Kalau misalnya ada motor kemudian diisi bensin atau diisi pertalit atau pertamax, nah itu seluruhnya digunakan untuk berjalan, nggak ada suara, nggak ada panas, nggak ada polusinya, kan nggak mungkin. Jadi efisiensinya kurang dari 100%. Nah, ini pakai diagram aja ya. Jadi ada kalor tinggi yang masuk digunakan untuk usaha di mesinnya, ini digunakan untuk usaha, sisanya dibuang. Nah, sehingga efisiensinya apa? Efisiensinya ini tengah dibagi atas, usaha dibagi yang masuk. Kan yang digunakan ini dibagi yang masuk dikali 100%. Nah, usaha tadi apa? Lah, ini kan usaha dimasukkan ke sini. Jadi Q1 min Q2 per Q1 kali 100%. Sehingga karena tadi prinsipnya untuk mesin Carnot itu bisa dibandingkan dengan suhu loh. Ini kan sebanding. Ya, berarti Q boleh diganti dengan suhu. Tinggal ganti aja T1 per min T2 per T1 kali 100%. Nah, biasanya ditulis gini, 1 min T2 per T1 dalam kurung kali 100%, seperti itu. Jadi intinya di sini aja yang dipakai dibagi yang masuk, gitu ya, gampang ya. Jadi untuk mesin pemanas seperti itu. Ini namanya efisiensi atau bacanya ETA. Nah, kemudian untuk yang mesin pendingin. Contohnya apa? Kulkas, AC. Ini tak gambar kayak tembok tebal. Kemudian ini ruangannya. Ada. Ini kan pasti di belakangnya ada mesinnya kan, yang ada kipasnya itu. Nah, jadi ruangan ini dingin. Ruangan dingin awalnya kan panas, tapi udara panasnya dibuang. Ya, udara panas yang Q1 ya, kita sepakat Q1 itu udara panas atau suhu tingginya. Udara panasnya dibuang, kemudian ini dari alat AC-nya itu keluar Q2, jadi akhirnya dingin ini ruangan. Sehingga kalau seperti itu dibalik diagramnya. Jadi kalor tingginya yang dibuang. Nah, sehingga dibalik diagramnya ada kalor dingin yang masuk, kalor rendah yang masuk, ada usaha yang masuk di dalam sistem ini. Kemudian akhirnya kalor tingginya dibuang. Sehingga yang dinamakan efisiensi di sini bukan efisiensi, namanya koefisien performansi. Ya, biasanya disingkat KP. Koefisien performansinya nanti gini, kalau tadi kan tengah dibagi atas, ya. Tengah dibagi atas, kalau KP itu bawah dibagi tengah.
Nah, berarti ini. Yang ini dibagi W. Hi2 per W. Nggak dikali 100%, karena nanti bentuknya itu di sini dalam bentuk. Misalnya KP-nya 7, KP-nya 8. Nah, W tadi apa? Karena ada kalar masuk, digunakan untuk usaha, sisanya untuk Hi2, berarti W itu selisih Hi1 min Hi2. Nah, berarti boleh kan? Gini ditulis gini. Hi1 min Hi2. Nah, sehingga karena mesin Carnot itu bisa dibandingkan dengan suhu, sehingga koefisien performansinya tinggal gini, T2 per T1 min T2. Selesai ini. Atau boleh kalau diketahuinya Hi ya pakainya yang atas, seperti itu ya. Jadi intinya kayak gini, di mesin pemanas pendingin itu, kalau ini Hi1, Hi2, W, kalau W dibagi Hi1, W dibagi V1, itu efisiensi atau etal. Kalau koefisien performansi, Hi2 dibagi W. Intinya ini. Nah, semoga sedikit penjelasan tentang termodinamika di bagian 1, 2, 3, 4 itu bisa menambah wawasan kalian. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian atau kesalahan konsep. Kita sama-sama belajar, boleh dibenarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.